Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat datang di Zoom kesehatan kita. Senang sekali kita pada malam hari ini. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Ya, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dokter narasumber kita. Kita panggil dengan akrab Dokter Melia. Nama lengkapnya adalah Dokter Melia Bogari, tetapi kita panggil Dokter Melia. Nah, Dokter Melia ini saat ini berada di Surabaya. Nah, ini kita mau share dulu kurikulum vitae dari Dokter Melia ya. Eh, ada. Bacain aja. Oke. Untuk Dokter Melia sendiri pada tahun 2008 sampai 2014 adalah medical doctor atau dokter umum dari Guangxi Medical University atau Nanjing di Cina. Kemudian tahun 2014 sampai 2018 adalah bedah plastik di Shanghai University di Cina juga. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2019 beliau adalah adaptasi medical dokter di Universitas Hasanuddin di Makassar. Kemudian beliau juga melanjutkan 2021 sampai 2023 adalah adaptasi bedah plastik di Universitas Airlangga di Surabaya ya. Jadi posisinya sekarang beliau di Surabaya. Kemudian banyak sekali pendidikan non formal yang beliau tempuh. Contohnya juga beliau ada basic surgery ini skill, kemudian beberapa jenis yang lainnya. Banyak sekali ya kalau kita sebutkan satu persatu mungkin waktunya nggak cukup. Nah, beliau juga aktif di organisasi ID di Surabaya. ID itu Ikatan Dokter Indonesia. Ya, kemudian beliau juga adalah staf pengajar sekolah menengah bedah plastik ya di RSUD Sutomo di Surabaya ya. Rumah sakit Sutomo itu rumah sakit umum di Surabaya. Ya, kemudian beliau sendiri juga sering mengikuti berbagai seminar dan menjadi narasumber di berbagai acara juga. Nah, itu sekilas sekilas kurikulum vitae dari dokter sendiri ya. Oke. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan dokter untuk memberikan materi kita di malam hari ini dengan judul dengan vegan bisa awet muda, itu mitos atau fakta. Mari kita dengarkan dokter akan menjelaskan lebih detail ya. Ya, kita persilakan dokter untuk memberikan slide, mempresentasikan. Selamat malam semua, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin sekalian. Malam, Bu. Jadi, ya, selamat malam. Perkenalkan ya, saya Dr. Melia Bogari, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Saat ini ada staf pengajar di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oke, jadi tadi terima kasih moderator untuk perkenalannya. Malam ini kita akan sama-sama belajar ya, sama-sama belajar pola hidup vegan dan manfaatnya untuk awet muda. Ini sebenarnya mitos atau fakta sih sebenarnya. Ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita membahas ini adalah sebuah mitos atau fakta, harusnya kita tahu apa itu definisi dari vegan. Nah, vegan sendiri itu merupakan satu lifestyle atau pola hidup di mana pola hidup ini itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan nabati dan tidak mengkonsumsi segala macam produk hewani dan turunannya. Turunannya di sini itu dimaksud ada telur, ada susu, dan madu. Kemudian diet vegan yang berbasis pada tanaman dan tidak mengkonsumsi produk hewani ini itu merupakan lifestyle yang saat ini dianut oleh banyak sekali manusia di dunia ya, dari artis, dari pebisnis, dari CEO,
dan bahkan dokter juga banyak yang menganut pola hidup vegan. Nah, manfaat dari pola hidup vegan ini sebenarnya apa? Itu ada tiga yang saya rangkup. Itu pertama ada manfaat kesehatan ya tentunya. Kemudian manfaat untuk lingkungan, karena terbukti banyak sekali artikel-artikel yang mengangkat bahwa dengan kita bervegetarian atau vegan aja itu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dapat mengurangi efek green efek rumah kaca untuk mengurangi global warming. Kemudian itu juga ada etika. Etika di sini yang saya maksud, kita tidak hanya beretika dengan sesama manusia, tetapi juga beretika dengan sesama makhluk hidup, termasuk hewan ya. Nah, jadi ini vegan dengan untuk awet muda. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan awet muda? Nah, awet muda sendiri itu adalah di mana umur biologis kita itu lebih muda dibandingkan umur aktual. Nah, jadi kalau misalnya saudara-saudari ya Bapak Ibu di sini bertanya apa sih sebenarnya umur biologis? Jadi umur biologis itu hanya bisa diperiksa dengan cara kita memeriksa DNA. Nah, jadi sebenarnya cara periksanya itu sangat-sangat advance ya, sangat advance. Nah, atau kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian itu rajin ke klinik kecantikan. Nah, di klinik kecantikan itu ada alat itu namanya Janus ya. Nah, alat itu tuh dia bisa nge-scan wajah kita, dia bisa melihat wajah kita itu tingkat moisturizer, tingkat kelembapannya itu ada berapa, keriputnya ada berapa, ada berapa persen ya, ada berapa persen. Kemudian kulit kita itu sebenarnya tergolong di usia berapa. Nah, jadi kalau misalnya mau gampang ya bisa aja periksa lewat situ ya. Nah, atau bisa juga kalau misalnya mau memang ya periksa DNA. Tapi kalau misalnya periksa DNA itu mungkin di Indonesia belum tersedia. Nah, angka yang keluar itu yang dimaksud dengan umur biologis ya, yaitu angka yang keluar lewat pemeriksaan DNA. Nah, kalau misalnya angka itu keluar lebih rendah daripada umur kita yang sebenarnya umur aktual, nah berarti itu kita tergolong adalah orang-orang yang awet muda. Nah, sedangkan aspek awet muda sendiri itu bukan cuma dinilai dari kulit, dari kesehatan fisik, dan terutama dari kesehatan mental. Nah, makanya itu pentingnya gaya hidup sehat untuk memperlambat penuaan. Oke. Nah, dalam diet vegan itu terkandung tinggi sekali nutrisi. Nah, terutama antioksidan. Antioksidan itu sering kali kita dengar ya, banyak orang yang bilang, "Oh, ini antioksidan untuk anti-aging." Itu benar atau salah? Itu benar. Karena kenapa? Antioksidan itu dapat menangkal radikal bebas sehingga dapat radikal bebas itu dia mempercepat proses penuaan di dalam tubuh kita ya. Jadi dia itu sel-sel yang masih sehat itu cepat sekali itu dimatikan oleh radikal bebas. Nah, antioksidan ini berfungsi untuk menangkal si radikal bebas ini. Nah, sedangkan antioksidan itu yang tinggi paling banyak di mana? Ya paling banyak di buah-buahan dan sayuran. Terutama yang kaya akan vitamin C, vitamin E, dan beta karoten. Nah, dapat kita lihat di gambar di sebelah itu ada di kelompok berry, semuanya ya, blueberry, strawberry, cranberry, brokoli, alpukat, jambu, quinoa, dan lain-lain ya sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu dalam diet vegan itu terkandung banyak sekali serat. Ya, ini pasti ya otomatis ya namanya vegan kan itu mengkonsumsi sayur, terutama sayur-sayur hijau. Otomatis itu dapat meningkatkan pencernaan dan metabolisme. Kemudian di dalam tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian sendiri juga terkandung asam lemak omega 3 yang sangat tinggi. Nah, itu ada contohnya itu dapat dilihat di gambar, itu ada chia seed, ada flaxseed ya. Oke. Dampak pada kulit kalau kita makan itu gimana sih? Yang pertama, itu sebagai pelembab alami. Oke, kalau kita cerita itu anti-aging ya. Nah, saya sebagai dokter bedah plastik juga sendiri ya, itu kita meneliti banyak sekali masalah aging ya, aging problem. Nah, anti-aging itu kalau misalnya kita lihat itu banyak sekali klinik kecantikan yang menawarkan krim-krim, pelembab perawatan, laser, apa segala macam. Itu bisa nggak digunakan? Botox, filler itu bisa nggak digunakan untuk anti-aging? Bisa, tetapi itu semua itu adalah dari luar, faktor eksternal. Nah,
Sedangkan anti-aging sendiri itu yang paling penting itu adalah faktor internal, bukan cuma eksternal. Percuma kalau misalnya kita botoksnya 6 bulan sekali, tapi kalau kita merokok, kita makan makanan yang tinggi karsinogen itu percuma, ya. Nah, jadi kalau misalnya faktor internal itu yang paling penting, yang paling tinggi pengaruhnya adalah apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Nah, sedangkan pada pola hidup vegan, kalau kita mengkonsumsi banyak sayur dan buah-buahan, itu dapat berdampak apa pada kulit kita? Yang satu, itu pelembab alami. Karena buah-buahan seperti alpukat, tomat, dan lain-lain itu tinggi akan kandungan air. Itu ada 80 sampai 90% itu adalah kandungan air. Kandungan air dalam tubuh kita itu bukan cuma bisa menyehatkan kulit, bukan cuma bisa hidrasi kulit kita, tapi juga bisa melembabkan. Jadi tujuan kita pakai krim-krim itu sih sebenarnya apa? Nah, itu untuk memoiskan kulit kita. Moist itu lembab ya. Jadi kulit yang lembab itu dapat mencegah kerutan itu muncul. Nah, kalau misalnya skincare kan dari luar. Nah, jadi pelembab alami yang dari dalam itu, nah paling tinggi itu kandungannya di buah-buahan. Kemudian kedua, mengurangi inflamasi. Nah, inflamasi ini apa sih? Jadi inflamasi itu adalah satu faktor peradangan gitu. Nah, jadi makanan nabati itu terbukti ya kalau misalnya kita belajar, kita lihat banyak jurnal dan penelitian, makanan nabati itu dia dapat mengurangi proses-proses inflamasi ya. Kemudian Oke, yang ketiga ini ada hidrasi yang seperti tadi saya jelaskan ya. Jadi karena tinggi iya, kandungan air dalam sedang. Nah, buah-buahan, dalam nah, sayur-sayuran, jadi itu dapat menghidrasi kulit kita. Jadi dapat membuat kulit kita itu menjadi lebih lembab ya. Oke. Kemudian, nah ini stamina dan energi. Siapa bilang orang vegan itu lemah, orang vegan itu lelet gitu. Nggak ada itu mitos itu. Karena kenapa? Karena dengan berpola hidup vegan, kita dapat mengontrol berat badan kita. Ya, ingat. Kenapa ya? Otomatis lah. Kalorinya lebih rendah, tetapi nutrisinya lebih tinggi. Begitu. Nah, kemudian kita juga dapat meningkatkan kestabilan energi kita. Kenapa ya? Karena pola hidup vegan itu kan rata-rata tumbuhan hijau, sayur-sayuran, buah-buahan itu rendah akan gula. Jadi, gula darah kita juga itu bisa menjadi lebih rendah secara otomatis. Nah, kalaupun ada yang bilang, oh ya, ada dok buah-buahan yang gulanya tinggi, kayak mangga, kayak durian. Ya memang betul, tetapi dibandingkan kita mengkonsumsi minuman manis, ya lebih baik kita memakan durian atau mangga ya, tapi jangan setiap hari juga ya, gitu. Kemudian yang ketiga, itu ada kesehatan mental. Makanan nabati itu terkait dengan pengurangan stres dan meningkatkan suasana hati. Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta. Kenapa? Karena pada saat hewan itu, kita cerita ya kalau misalnya kita mengkonsumsi hewani, pada saat hewan itu mau disembeli, itu kan hewannya itu kan mereka mempunyai akhlak, mempunyai akal budi itu seperti manusia. Nah, pada saat mereka mau disembeli itu mereka itu ketakutan. Mereka mengeluarkan hormon-hormon stres. Nah, salah satu itu ada katekolamin, ada kortisol, itu semua hormon stres. Hormon stres itu bisa menempel di daging-daging hewan itu, hewan tersebut. Nah, yang seperti itu dagingnya kita makan, ya otomatis. Otomatis kita juga akan, ya stresnya itu bisa keikut lah, dalam tanda kutip seperti itu ya. Dan itu udah ada penelitiannya. Jadi kalau misalnya kita makan yang makanan daging ya otomatis kita bisa cepat stres, itu mengganggu kesehatan mental. Nah, kemudian rekomendasi makanan vegan untuk awet muda itu apa aja? Sebenarnya semuanya makanan vegan itu aman ya, aman dikonsumsi, itu juga bisa bikin awet muda, tetapi ada beberapa makanan yang saya highlight di sini. Ada smoothie hijau, semua tumbuhan hijau, semua sayur hijau itu bisa dibikin smoothie, bisa dibikin smoothie campur dengan susu almond diminum pada pagi hari. Nah, itu sangat sehat ya. Kemudian salad, salad itu berwarna-warni ya, sayuran segar itu sebagai antioksidan. Kemudian kacang-kacangan itu sebagai sumber protein dan serat yang baik ya. Kemudian, nah kalau misalnya kita mau awet muda, selain kita rutin skincare ya, kita rutin perawatan,
Itu faktor eksternal. Faktor internal juga kita berpola hidup vegan. Nah, yang paling penting kita juga ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukung itu apa? Faktor pendukung ya kita olahraga teratur. Nggak mungkin kalau kita udah vegan, kita udah rajin perawatan, tapi kalau kita kerjanya cuma makan tidur, seharian di main game, duduk-duduk main game, ya nggak mungkin juga ya kita bisa awet muda gitu. Kemudian yang nomor dua ini adalah tidur yang cukup. Jadi kalau misalnya faktor eksternal dan internal sudah mendukung, tapi Anda tidurnya satu hari cuma 2 jam, 3 jam, ya nggak mungkin juga ya, karena regenerasi sel itu paling paling penting itu terjadi pada malam hari, sekitar jam 10, jam 11 sampai pagi hari jam sekitar jam 5 sampai jam 6 ya. Kemudian stress management. Ya, ini yang paling penting terutama saat ini tuh istilahnya Gen Z ya, Gen Z ini. Jadi Gen Z kita ini kan banyak sekali kerjaan dengan requirement yang begitu tinggi, dengan kerjaan yang begitu banyak, saingan yang begitu banyak, yang begitu ketat, ya otomatis anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak stresnya. Tetapi ya kita harus mengelola stres kita. Jadi kita harus memisahkan antara eh, kerjaan sama pribadi kita, personal kita ya. Nah, dapat juga itu lakukan teknik yoga, meditasi, dan lain-lain ya. Sekarang kan ada banyak ya, ada pilates lah dan lain-lain lah. Jadi kita tuh harus kontrol juga stres kita ya. Oke, jadi kesimpulan adalah pola hidup vegan itu tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tapi juga berkontribusi pada penampilan awet muda. Kemudian mengadopsi pola makan nabati dan gaya hidup sehat secara keseluruhan dapat memperpanjang masa muda tubuh dan pikiran kita. Baik, kira-kira sekian ya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Melia atas sharing-sharingnya nih yang keren banget dan menurut kita yang mungkin masih banyak yang belum tahu ya bahwa sebenarnya vegan tuh sangat-sangat berkaitan juga dengan awet muda di mana tadi juga dikaitkan dengan antioksidan, kemudian juga bisa mengontrol berat badan dan masih banyak banget manfaat yang tadi Dokter Melia udah sharing sama kita. Jadi sekarang akan kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman pendengar. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand atau misalnya boleh tulis di kolom komentar. Ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Oke, boleh nih kepada Ko Edi Susanto, dipersilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Saya ingin bertanya kepada dokter untuk mengenai eh, jenis-jenis vegetarian. Nah, jenis-jenis vegetarian kan ada banyak ya. Ada salah satunya vegan dan saya ada belajar tadi ada namanya pescotarian atau pescatarian. Nah, jadi pescatarian ini adalah orang yang eh, pola makannya itu tidak mengkonsumsi daging, mengkonsumsi nabati, tapi dia masih mengkonsumsi seafood gitu atau makanan laut. Nah, itu dampaknya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, ada tentang mengenai kalau kita makan ular, kulitnya itu lebih bagus. Nah, ini kan berbicara tentang kulit ya. Nah, katanya ada yang berpendapat benarkah? Apakah ular itu berdampak pada kulit kita juga yang makin halus gitu? Nah, juga juga ada kemarin kan ada teman dan keluarga sakit kecelakaan. Nah, jadi kalau dia lagi dalam penyembuhan, proses penyembuhan itu di rumah sakit, mereka keluarga selalu membawakan ikan gabus untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, itu apakah benar, Dok? Nah, itu ya. Terima kasih, Dok ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya dengan Ko Edi Susanto. Oke, saya ini kan pertanyaannya ada tiga ya. Saya menjawab satu-satu ya. Dari yang pertama itu pescatarian. Pescatarian itu di mana tidak mengkonsumsi produk hewani kecuali ikan dan seafood. Nah, itu berdampak gimana pada proses awet muda. Nah, sebenarnya ikan dan seafood itu juga sendiri merupakan hewan,
mereka mempunyai akal sehat, mempunyai budi dan akal sehat, dan mempunyai akhlak gitu. Nah, jadi kan pada saat dipotong itu yang seperti saya jelaskan, semua hewan itu pada saat dipotong itu akan mengeluarkan stres hormon. Nah, tidak peduli itu hewan berkaki empat ataupun hewan-hewan di lautan. Dalam hal ini berarti ikan dan seafood ya. Nah, jadi pada saat mereka mau dibunuh gitu, apalagi ikan ya, ikan kan sebelum dibunuh kan dikeluarin dari akuarium atau ditangkap gitu dari laut, itu kan dia kayak apa ya, kelepek-kelepek gitu ya, mencari oksigen gitu. Nah, pada saat dia mau mencari oksigen itu dia stres gitu si ikan ini, ikan dan seafood ini. Nah, itu mereka itu mengeluarkan hormon stres. Nah, hormon stres ini itu dapat memicu radikal bebas. Kalau kita makan dalam tubuh kita, itu dapat memicu radikal bebas, dapat mengurangi antioksidan, dan juga otomatis radikal bebas ini tuh bisa membuat sel-sel yang tadinya sel-sel sehat ini menjadi mati. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ikan sama siput itu prinsipnya sama dengan hewan. Sedangkan kalau misalnya ada yang bertanya kepada saya, oh kan tumbuhan sama juga. Tumbuhan itu kan ada akal sehat gitu. Jangan salah. Tumbuhan memang ada nyawa, tetapi tumbuhan tidak mempunyai akhlak dan akal sehat seperti hewan dan manusia. Dan kalau misalnya kita memotong tumbuhan, kita mengambil tumbuhan, dia masih bisa tumbuh lagi. Iya kan? Kalau misalnya kita mengambil nyawa satu hewan atau ikan atau seafood, apakah mereka bisa hidup kembali? Tidak bisa. Tapi kalau tumbuhan kita potong, dia bisa tumbuh lagi. Iya kan? Kayak padi, kita ambil, padi bisa tumbuh lagi. Seperti itu ya. Jadi itu yang membedakan tumbuhan dan hewan dan manusia. Gitu. Yang pertanyaan nomor dua, ular ya, soal ular. Nah, sama ular itu diambil kulitnya. Ini untuk apa ini? Karena saya tidak pernah mendengar baik itu penelitian maupun praktek di lapangan dalam berapa tahun ya ini saya sekolah 15 tahun, ini kerja ini udah mau hampir 2 tahun. Berarti dalam 17 tahun karir saya tidak pernah mendengar ada kulit ular itu dipakai untuk pembuatan masker, dipakai untuk obat-obatan yang dapat mengurangi proses anti-aging. Itu nggak pernah saya dengar. Nah, jadi kalau misalnya mungkin Ko Edi Susanto itu mendengar, itu ya pasti mitos. Kenapa? Ya namanya ular itu kan tadi yang saya bilang, itu hewan itu. Namanya dia mau dibunuh, dikuliti, ya dia pasti stres. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita mengambil kulit ular untuk misalnya kita bikin masker, kita bikin obat dan lain-lain, apakah tidak takut kalau ularnya itu beracun? Nah, apalagi ular. Ular itu hampir rata-rata ular itu mempunyai racun. Tahu nggak, ular itu kalau misalnya mau ditangkap, itu biasanya dia mengeluarkan satu lendir-lendir seperti itu ya. Lendir itu di kulitnya itu lendirnya itu sebagai kayak apa ya, metode untuk membela diri ya, proses membela diri si ular ini. Nah, rata-rata lendir-lendir itu juga yang dikeluarkan itu menggunakan ada toksinnya, ada racunnya. Nah, itu justru sebenarnya menurut saya itu tidak sehat untuk kulit dan sangat-sangat berbahaya sebenarnya ya. Oke, dan yang ketiga ini ikan gabus ya. Oke, sebenarnya ini ikan gabus ini juga sering saya dengar karena pasien-pasien kami, apalagi saya itu kan banyak menerima pasien luka bakar. Nah, pada saat pasien luka bakar itu yang nomor satu hilang itu yang paling penting itu adalah albumin. Albumin itu adalah salah satu jenis protein itu yang di store di dermis atau di lapisan kulit. Nah, jadi pada saat pasien luka bakar itu yang hilang pertama protein albumin. Banyak pasien saya bertanya, dok, kalau misalnya kasih ikan gabus bisa nggak? Yang tablet ikan gabus bisa nggak? Itu, itu ikan gabus yang mereka beli itu tablet-tablet seperti itu bahkan belum BPOM loh. Jadi belum terbukti secara ilmiah bahwa ikan gabus sendiri ini tuh dapat meningkatkan albumin. Nah, jadi kalau misalnya tanya ke saya, dok, ini ikan gabus ini bisa meningkatkan albumin nggak? Jawaban saya itu tidak terbukti secara ilmiah karena obat-obat yang dibawa oleh keluarga pasien ini sendiri juga bahkan belum BPOM seperti itu. Nah, berarti kan Kementerian Kesehatan kita belum mengakui juga. Nah, jadi cara meningkatkan albumin apa ya? Transfusi gitu. Ya. Jadi saya bilang sama pasien ya, kalau misalnya memang apalagi luka bakar luas, otomatis ya kita harus transfusi seperti itu ya. Transfusi albumin. Nah, oke, sekian ya. 3 pertanyaan, kira-kira ada yang mau ditanya lagi, Ko Edi?
Eh, Tadi sih paling untuk ikan gabus itu, jadi kalau em, apa dimakan itu hanya mitos saja dok ya. Itu Iya, kan tadi karena dari betul, obat ya. betul. Karena dari Kementerian Kesehatan sendiri untuk tablet ikan gabus itu bahkan tidak BPOM. Oh, Ya. ya. Oke, ada lagi kira-kira pertanyaan? Saya kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih Dokter Melia atas jawabannya. Kemudian ini di kolom komentar sudah ramai ya dok ya kalau kita lihat. Ini mungkin dari yang pertama dari Syam Sundar. Dia menanyakan, selamat malam dok, kalau ada asam urat tinggi, protein apa yang cocok ya? Apakah tahu tempe itu juga boleh? Oke, mungkin pada dokter Melia boleh dijawab. Sorry dok, masih di mute. Oke, terima kasih kepada Pak Syamsudar atas pertanyaannya. Ya, memang salah satu challenging problem, hal-hal yang menantang, ya problem yang menantang kita sebagai vegan atau vegetarian, itu yang memang di asam urat. Tetapi nggak usah takut, protein apa yang cocok? Apa tahu tempe boleh? Tahu tempe boleh, boleh dengan jumlah tertentu. Apalagi kalau misalnya Bapak tuh ada asam uratnya, itu bisa dikonsumsi dengan jumlah tertentu, mungkin jumlahnya sedikit. Nah, ada protein pengganti selain tahu tempe. Banyak itu dari quinoa, ada chia seed atau flaxseed. Itu bahkan proteinnya itu sangat tinggi, ya. Itu ada alpukat dan lain-lain. Itu banyak sekali protein-protein nabati yang mungkin belum terlalu familiar lah, familiar oleh masyarakat luas, sehingga di pikirannya orang-orang, oh yang namanya protein nabati itu cuma tahu tempe, padahal sebenarnya tidak. Itu ada banyak, ya. Dan chia seed, saya bisa jamin baik itu chia seed, flaxseed, quinoa dan lain-lain itu justru bisa mengontrol asam urat, bukan meningkatkan, dan itu aman dikonsumsi bahkan dalam jumlah yang banyak oleh penderita asam urat, ya. Ya baik, terima kasih baik dok. Mungkin saya izin menambahkan sedikit juga ya dok. Jadi Ya, mungkin buat Kak Syamsuddar nih, kalau misalnya kita lihat untuk asam urat tinggi itu kan biasanya untuk kadar purinnya, untuk yang mempengaruhi asam urat. Nah memang untuk purin yang tinggi itu terutama sebenarnya bukan di nabati ya seperti tahu tempe, tapi paling baik itu sebenarnya kayak misalnya organ-organ kayak misalnya jeroan, kemudian kayak jantung, ginjal, dan lain-lain. Nah itu adalah faktor pertama, maksudnya urutan prioritas pertama tuh yang biasanya memang mengandung purin yang sangat tinggi yang berpengaruh banget langsung ke asam urat. Jadi kalau misalnya makan tahu tempenya masih dalam kadar tertentu, misalnya kayak sekitar 50 hingga 100 gram dalam sehari itu sebenarnya masih aman. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah dari cara pengolahannya juga. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kita makan apa namanya pengolahannya itu seperti digoreng, nah itu memang akan berpengaruh juga ke asam urat. Jadi kalau misalnya masaknya itu masih dalam minyak yang dikontrol itu sebenarnya pengaruh asam uratnya juga tidak signifikan. Ya penting banget juga tadi dari Dokter Melia untuk kita bisa mencari berbagai variasi ya dari protein. Jadi terutama untuk teman-teman kaum vegan juga, di mana mungkin untuk proteinnya bisa bervariasi seperti ada mame, kemudian dari kacang merah, kacang hijau dan sebagainya. Semoga dari Kak Syamsuddar bisa menjawab. Oke, selanjutnya mungkin di sini ada yang raise hand, boleh kepada Kak Vina. Oke, oke sebelum terima kasih waktunya izin off cam, izin bertanya dok. Setahu saya kan ada tuh yang orang itu vegan, dia menghindari semua produk hewani. Lalu yang setahu saya itu kan produk apa ya? Tubuh kita itu gampang menyerap nutrisi dari hewani dibandingkan dari produk nabati. Lalu itu bagaimana dok? Apakah tidak apa-apa? Terus penyerapan dari tubuh kita itu bisa optimal apa tidak? oke. Ya, terima kasih ya Kak Vina. Sebenarnya tuh pertanyaan ini tuh bisa saya jawab karena tubuh manusia itu sebenarnya itu tercipta itu untuk menyerap protein nabati, bukan protein hewani. Dari panjang usus aja itu sudah berbeda. Jadi panjang usus manusia itu kan panjang sekali, itu bisa mencapai berapa? 12 meter ya, kalau nggak salah panjang usus manusia dewasa. Itu
sama dengan panjang usus hewan-hewan pemakan rumput justru. Ya, sama kayak sapi, sama kayak kuda. Kita ususnya tuh panjang-panjang diciptakan itu memang untuk protein nabati yang seratnya itu tinggi. Justru seperti itu. Nah, kalau misalnya pada binatang-binatang buas yang makan hewan, jadi seperti harimau, seperti macan, dan lain-lain, itu usus mereka tuh pendek-pendek justru. Kenapa? Nah, karena kan mereka kan pemakan daging ya, jadi daging yang mereka makan itu tanpa melalui proses penyerapan yang panjang, itu bisa langsung keluar. Sedangkan usus kita tuh panjangnya itu sangat panjang, sama seperti hewan-hewan pemakan rumput. Eh, makanya justru apa ya, protein yang kita serap itu harus sebenarnya protein yang berasal dari nabati dan memiliki serat yang tinggi gitu. Ya, jadi kalau misalnya Kak Vina itu pernah dengar, oh ini protein-protein hewani yang justru gampang diserap, oh itu salah. Itu salah karena itu sudah ada penelitiannya, bisa juga buka baca jurnal internasional. Nah, itu ada penelitiannya di situ. Oke, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Dokter Meli atas jawabannya, Kak Vina. Ya, mungkin kita lanjut ya. Sebelum lanjut, mungkin untuk teman-teman partisipan yang untuk Zoom ini kita hanya terbatas untuk 100 orang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau mendengar lebih lanjut, itu bisa di FB juga. Oke, mungkin saya lanjut ke Kak Yandri ya, Yandri. Selamat malam dok, saya mau tanya, benarkah makanan yang mengandung zat mikronutrien itu paling banyak berasal dari sumber hewani? Kalau dari sumber nabati, makanan apa saja yang mengandung zat mikronutrien? Terima kasih. Oke, yang paling pertama itu kita tahu kalau kita belajar nutrisi ya, kita harus mengenal perbedaan mikro dan makro, ya, makro dan mikro nutrien gitu. Nah, nutrisi mikro itu adalah apa? Nutrisi mikro itu adalah nutrisi yang lengkap. Jadi di mana itu kandungan airnya tinggi, dia ada kandungan air, kandungan protein, serat, kemudian dia ada vitamin. Nah, itu semuanya adalah nutrisi mikro, nutrisi mikro ya. Kalau nutrisi makro itu di situ ada karbohidrat dan lemak ya, sama protein. Protein juga masuk di makro. Sedangkan mikro itu vitamin, yang tadi saya bilang vitamin, serat, kemudian air, ya itu semuanya mikro. Nah, yang mikro, nutrisi mikro itu justru paling banyak di nabati, karena nggak mungkin daging itu dia memiliki kandungan air, kandungan vitamin, sama kandungan serat. Nah, apalagi serat, nggak mungkin daging itu memiliki itu. Nah, jadi nutrisi mikro itu paling banyak justru di diet nabati, ya. Di mana itu kalau misalnya kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, selain kita mendapatkan nutrisi makro yang ada protein, lemak, dan karbohidrat, kita juga mendapat nutrisi mikro yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, tapi makanya jangan kebalik ya. Jadi kita harus mengetahui dulu definisi daripada makro sama mikro, ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih dok. Semoga menjawab pertanyaan dari Yandri ya. Oke, selanjutnya dari Dokter Reni Gresnawati. Izin bertanya dok, orang vegan apa perlu mikronutrisi suplemen apa saja? Mungkin maksudnya orang vegan biasanya butuh suplemen apa aja ya untuk terutama untuk mikronutrisinya. Ya. Oke, terima kasih ya Dokter Eni ya. Sejujurnya saya bukan penganut suplemen. Saya sendiri itu tidak pernah minum suplemen, tetapi selama saya bertugas, bekerja, bahkan dengan jadwal saya yang sangat hektik, yang sangat padat itu, saya tidak pernah sakit. Karena kenapa? Karena saya mengkonsumsi makanan itu sangat-sangat saya perhatikan. Jadi, makanan yang masuk tiap hari ke dalam tubuh saya itu saya perhatikan seratnya itu berapa, vitaminnya itu ada apa saja, kemudian kandungan mineral, kandungan air itu bagaimana, kemudian proteinnya seperti apa, itu semua saya perhatikan. Dan selama saya bertugas sebagai dokter bedah, bahkan minggu ini itu saya sangat sibuk. Dalam 3 hari saya berada di dalam 3 kota dengan jam tidur yang sangat kurang justru. Satu hari itu saya tidur cuma 3 jam dan bahkan itu saya tidak tidur sama sekali pada saat operasi.
Dan dengan kesibukan yang sangat padat, saya juga harus ada emergensi, apabila pasien itu masuk di IGD dan lain-lain. Selama bertahun-tahun saya tidak pernah sakit. Dan saya tidak mengkonsumsi suplemen satupun. Nah, karena saya percaya suplemen yang paling baik itu adalah dari pola makan. Itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada pendapat lain, ya mungkin kita bisa diskusi ya, saling share. Ya, baik, terima kasih banyak dok. Semoga menjawab pertanyaan dari dokter ini ya. Jadi intinya kalau misalnya kita memperhatikan makanan kita, terutama dari whole foods ya, itu tentunya pasti akan tercukupi. Yang penting makannya tadi balik lagi ke beragam dan tentunya gizi seimbang ya dok ya. Iya, benar. Oke, mungkin kita lanjut ke Ci Yuliana nih. Selamat malam, Dokter Melia mau tanya ya, bagaimana mengenai tahu tempe yang sekarang banyak yang kedelai GMO, apakah berpengaruh bagi kesehatan kita yang vegan atau vegetarian? Terima kasih, Dokter. Yang GMO. Iya. Jadi kalau misalnya yang GMO seperti ini, itu juga harus kita perhatikan ya. Dengan yang kita perhatikan apa? Yang kita perhatikan itu cara masaknya. Nah, nggak mungkin kan kita makan tahu tempe kedelai itu mentah seperti itu. Kan pasti kita olah, pasti kita proses. Nah, kalau menurut saya ya, kalau prosesnya itu udah benar ya itu nggak masalah. Ya, gitu. Ya, baik, terima kasih baik, Dok. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Darmadi Suryawan. Seseorang yang menganut pola hidup vegan atau nabati namun suka makan goreng dan dibakar serta bahan-bahan olahan beku vegan, apakah tetap dapat memberikan manfaat awet muda? Kemudian untuk mereka yang vegetarian yang masih mengonsumsi susu dan telur, apakah tetap bisa juga memberikan manfaat awet muda? Terima kasih. Iya. Jadi kalau misalnya ya kembali lagi itu anti aging itu ada banyak sekali faktor ya. Nah, faktor internal yang tadi saya bilang itu salah satu tuh ada makanan. Nah, cara kita mengolah makanan juga itu penting. Jadi kalau misalnya kita goreng atau kita bakar, nah otomatis itu kita lihat dulu kalau misalnya kita gorengnya minyaknya itu cuma 1 kali 2 kali pakai ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya minyak itu udah berkali-kali dipakai untuk menggoreng, nah itu bahaya karena itu dapat melepaskan karsinogen ya. Dan kalau misalnya kita mengkonsumsi yang dibakar, nah itu ya menurut saya kalau sekali 2 kali ya bisa aja. Tapi kalau tiap hari ya jangan, karena sekali lagi pada proses pembakaran itu terjadi karsinogen. Nah, dan juga pada saat dibakar, bakarnya itu gimana? Bakarnya pakai arang kah? Bakarnya pakai alat elektrik kah? Itu beda. Karena kalau misalnya kita pakai arang, karsinogennya jelas lebih tinggi dibandingkan kalau kita bakar itu misalnya pakai panci teflon atau misalnya kita pakai ya sekarang kan ada alat-alat elektrik ya itu mungkin jauh lebih safe ya seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan olahan beku vegan, jujur saya sendiri itu jarang makan. Saya jarang sekali saya makan itu mungkin pada event-event tertentu ya. Saya tidak tiap hari makan bahan-bahan olahan beku. Kenapa? Karena bahan-bahan olahan beku itu ada zat pengawetnya dan zat pengawet itu justru yang berbahaya. Bukan vegannya yang berbahaya, tetapi zat pengawetnya yang berbahaya. Semua yang memakai zat pengawet itu baik makanan vegan maupun non vegan itu berbahaya. Walaupun kita lihat ya di supermarket sekarang kan banyak sekali menjual kayak chicken nugget dan lain-lain itu semua yang memakai bahan pengawet itu berbahaya. Bahkan kalaupun kita meminum susu yang pakai bahan pengawet itu juga berbahaya. Jadi semuanya dengan bahan pengawet itu berbahaya ya. Jadi sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan vegan. Itu. Vegetarian yang murni, vegan atau vegetarian yang murni yang klasik yaitu memang mengkonsumsi bahan-bahan yang alami. Seperti itu ya. Terima kasih dok. Untuk pertanyaan kedua dok, yang vegetarian yang masih mengonsumsi susu dan telur, apakah tetap bisa juga memberikan manfaat awet muda? Tetap bisa dibandingkan kalau misalnya kita mengkonsumsi daging tetap bisa. Tetapi ini ada satu penelitian ya dari Amerika. Waktu itu tuh mereka mengumpulkan 22 orang kembar, identical twin. Jadi identical twin ya berarti kan umurnya sama ya, biological. Terus sebelum mereka mengetes, jadi mereka itu ngambil sampel DNA dari 22 orang kembar ini. Nah, jadi sampel DNA-nya itu mereka ambil, ternyata umur biologis dan umur aktual dari kembar-kembar ini tuh sama gitu. Jadi
umur biologisnya misalnya nih keluar 20 tahun. Oh, ternyata umur aktualnya juga 20 tahun gitu. Nah, terus kemudian yang kembar ini 22 orang, yang satu itu mereka suruh berpola hidup vegan selama 2 bulan. Sedangkan yang satunya lagi itu ya bisa makan apapun segala macam ya. Jadi omnivora lah, jadi bisa makan apapun gitu. Kemudian setelah 2 bulan mereka ngetes lagi. Nah, yang si kembar yang vegan ini itu tuh umurnya tuh berkurang secara DNA. Jadi pada saat mereka mengambil sampel DNA, umurnya itu berkurang jadi 19 tahun, 18 tahun, padahal tadinya tuh 20 gitu loh diperiksa. Sedangkan yang mengkonsumsi daging ini, ya umurnya itu ada yang sama 20, bahkan ada yang lebih tua gitu. Jadi harusnya 20, jadinya 21 secara DNA gitu. Nah, jadi ya kalau misalnya kita bervegetarian, kita kan masih mengkonsumsi telur, masih mengkonsumsi madu, masih mengkonsumsi susu, itu enggak apa-apa, tetap bisa memberikan efek awet muda ketimbang kita mengkonsumsi daging. Ya. Terima kasih banyak dok. Jadi intinya kalau bisa dibandingkan yang meat eaters, tentunya yang vegetarian akan tetap kasih awet muda ya tentunya. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan vegan, tentu dia masih tetap yang superior. Tentu Ya. ya balik lagi untuk pengolahannya juga harus diperhatikan ya dok ya. Jadi nggak cuma asal vegan atau asal vegetarian, tapi juga pengolahan makanannya juga perlu diperhatikan. Ya. Oke, mungkin selanjutnya ada pertanyaan juga dari Ko Edi Susanto ya. Jika ada kesempatan lagi, saya ingin bertanya tentang jerawat. Saya punya kasus ada yang sudah vegetarian tapi masih jerawatan. Gimana tuh cara menjelaskannya dok untuk kasus seperti itu? Nah, oke. Nah, untuk jerawat sendiri, jujur saya juga ini salah satu pejuang jerawat dulu ya, dulu. Jadi pada saat saya masih ini mungkin bisa konfirmasi kalau ada orang tua saya, mungkin ada orang tua saya di sini bisa bertanya langsung ya. Nah, jadi waktu saya SMP, SMA itu saya jerawatnya parah sekali waktu itu. Nah, kemudian saya tuh jerawatnya tuh bukan cuma 1, 2, 3, enggak. Saya jerawatnya tuh satu wajah itu kayak orang cacar air. Nah, pernah lihat orang cacar air yang satu wajah? Itu saya jerawatnya satu wajah dan jerawatnya tuh bukan jerawat yang titik, jerawatnya besar-besar, jerawat batu gitu. Saya masih punya fotonya itu yang saya simpan waktu saya SMP SMA gitu. Bolak-balik saya ke dokter kulit sama sama dokter kulit waktu itu spesialis kulit dikasih segala macam krim, terus ada juga obat minum. Saya sempat minum obat itu untuk jerawatnya. Terus kemudian saya juga dikasih steroid waktu itu ya. Jadi salep steroid, terus habis itu ada juga obat minum steroid karena kata dokter kulitnya, wah kamu ini parah, kamu ini udah bolak-balik kamu karena jerawat ya. Mungkin karena kamu tuh ada masalah dengan imun dan lain-lain. Nah, jadi saya dikasihlah obat-obatan itu. Bukannya jerawat makin parah, ya jerawat itu memang dia sempat menyusut ya. Jadi dalam waktu 1 bulan itu sempat menyusut, tapi balik lagi, muncul lagi seperti itu, muncul lagi. Dan karena saya dikasih obat steroid juga waktu itu saya sempat jadi gendut, gendut sekali. Jadi bayangkan saya itu anak SMA tapi berat badan saya itu mencapai 70 kilo gitu. Nah, terus pada saat kuliah, kebetulan kan saya kuliah di China. Nah, justru orang China itu jangan salah, kita lihat orang China itu kalau di video-video di TikTok, di YouTube itu makan dagingnya banyak banget. Tapi enggak, jangan salah, mereka tuh banyak juga yang bervegetarian. Karena waktu di tempat saya sekolah dulu, baik di kota Nanning maupun di kota Shanghai itu, per jarak berapa meter, kayak maksimal 1 kilo lah. 1 kilo itu pasti ada satu restoran vegetarian atau vegan gitu. Jadi makanan vegan dan vegetarian itu sangat mudah didapatkan pada saat di China dulu. Dan pada saat saya kuliah, saya mau coba-coba karena kan saya ketergantungan obat waktu itu ya, obat jerawat. Jadi saya coba untuk merubah pola hidup. Jadi saya bervegetarian. Jadi saya vegetariannya mulai kuliah. Pada saat kuliah, jadi saya bervegetarian waktu itu vegetarian belum vegan. Saya vegetarian, terus saya rajin olahraga. Terus pada saat vegetarian pun saya sangat-sangat strict banget dengan makanan yang saya masuk. Jadi saya yang makanan-makanan deep fried ya, deep fried berarti yang digoreng kayak gorengan ya kalau kita bilang ya, gorengan itu saya batasin. Jadi saya tuh makan tuh makanan yang rendah minyak, makanan vegetarian yang rendah minyak dan ya kayak cuman sayur-sayur dicas seperti itu atau direbus atau dikukus. Nah, alhasil saya itu
jerawat saya tuh pelan-pelan hilang. Dan saya satu lagi, saya berolahraga. Jadi tiap hari saya olahraga. Dari dulu sampai sekarang ya. Saya olahraga terus dan dalam waktu hitungan berapa minggu itu jerawat saya langsung pelan-pelan hilang. Jadi hilangnya tuh nggak, semua langsung hilang kayak sulap, enggak. Jadi hilang dulu. Jadi biasanya yang muncul paling banyak kan di forehead ya, di apa ini namanya jidat ya. Itu pelan-pelan mulai berkurang, berkurang, berkurang. Di pipi juga udah mulai berkurang, di dagu berkurang, berkurang, makin hari makin kurang. Terus saya langsung coba, ini mungkin apa pengaruh obat atau apa. Saya coba stop obat. Nah, terus saya tetap melanjutkan dengan pola hidup seperti itu. Dan sampai sekarang, ya lihat aja muka saya tuh nggak pernah jerawatan lagi. Gitu. Ya, kalaupun ada misalnya jerawat, ya paling munculnya satu, paling banyak tuh satu. Tapi saya udah tidak pernah lagi jerawatan, saya tidak pernah memakai skincare yang anti akne semenjak saya bervegetarian. Ya, dan menerapkan pola hidup sehat. Oke, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Jadi intinya ya balik lagi kalau misalnya makannya semakin sehat tuh kayak dokter Melia ya, makannya dikukus, direbus, kemudian juga penggunaan minyaknya itu masih terkontrol. Tentu itu juga Ya, pengaruh juga ke jerawatnya. Kemudian juga tadi satu note untuk berolahraga juga yang cukup ya dok ya. Jadi harus rutin berolahraga juga pastinya ya. juga akan membantu. Dan ini satu lagi yang saya tambahkan, mengurangi makanan-makanan yang memiliki pengawet. Nah, semua yang pakai pengawet itu saya kurangi. Jadi kalau misalnya beli minuman kayak susu begitu, saya lihat, oh ada pengawetnya, itu biasanya saya kurangi. Baik, terima kasih banyak dok. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, malam dari Sinorium ya. Malam dok, saya mau share mengenai tante saya yang terdeteksi kanker usus dan telah dioperasi potongan usus 14 cm. Kenapa dok pada anjurkan mesti makan daging supaya yin yang atau imunnya bisa tinggi saat ini? Tahap kemo 1 untuk kemo 2 dicek darah putih digit 1 lebih jadi mesti dinaikkan. Testimoni survivor kasih info untuk makan daging supaya darah putih bisa normal. Kok bisa gitu ya dok? Nah, ini masalahnya yin yang maksudnya apa? Yin yang bisa tinggi itu, nah itu saya bingung. Ini konsultasinya ke dokter yang mana ini? Apakah konsultasi ke dokter bedah digestif atau konsultasi ke dokter yang mana itu saya juga kurang tahu. Tapi selama kita kan saya kan menangani kanker juga ya. Jadi kan saya bedah plastik, rekonstruksi estetik, tapi pasien saya tuh banyak kanker. Jadi kita menangani kanker juga. Nah, justru ya pada saat saya menangani pasien kanker itu selalu pasien-pasiennya setelah operasi itu ditanya, dok, ini saya harus makan apa ya dok supaya kankernya nggak relapse lagi ya, istilahnya seperti itu. Dan saya justru menyarankan, oh ya bapak, justru bapak atau ibu ya harus kurangi makan daging, perbanyak makan sayur, buah-buahan. Dan bukan cuma saya, semua dokter juga seperti itu, semua dokter kanker seperti itu. Malah saya dapat ilmunya dari spesialis onkologi yang berkata seperti itu, dan saya tiru seperti itu gitu. Nah, terus ada ini bilang kalau misalnya cek darah putih digit 1 mesti dinaikkan. Ya, cara menaikkan sel darah putih itu dengan cara injeksi sel darah putih, bukan dengan cara makan ini makan itu. Itu ada injeksinya gitu. Ya. Nah, karena kenapa? Karena ini ilmu dari spesialis onkologi ya yang saya dapat ya. Karena katanya mereka, walaupun mereka pemakan daging juga ya sebenarnya ya guru-guru saya. Katanya mereka justru kalau misalnya kita makan daging itu tinggi sekali karsinogennya, dan justru pada cancer survivor apalagi dia dalam tahap kemo setelah eksisi cancer pada tahap kemo itu justru kita tuh harus mensupport mereka ya, mensuggest mereka untuk makan makanan-makanan yang tinggi antioksidan, dan makanan yang tinggi antioksidan itu cuman bisa didapat di buah dan sayur gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi balik lagi ya ke apa namanya ke kandungan antioksidan ya, kalau kita sebut sebagai anti cancer juga tuh. Jadi mungkin perlu di recheck kembali ya untuk dokternya yang mensuggest hal tersebut siapa, apakah sudah benar atau belum. Malahan untuk makanan-makanan seperti daging itu malah mengandung karsinogenik yang mana kita tahu itu sebagai zat yang mendukung pertumbuhan kanker. Semoga menjawab ya Pak Skenario. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan juga.
bagaimana mengantisipasi kekurangan vitamin B6 pada orang-orang yang vegan dari Tuti Suryani. Nah, ini kalau misalnya orang bilang itu, oh vegetarian kekurangan B6 itu mitos. Itu benar-benar mitos. Karena itu tuh cuman apa ya, karangan mungkin orang-orang zaman dulu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang itu dengan dunia kedokteran, teknologi yang begitu maju, kita bisa mendapatkan informasi itu dari belahan dunia lain gitu. Dan terbukti dari semua penelitian itu, eh, orang vegetarian dan orang vegan tidak akan kekurangan B6. Kenapa? Karena B6 itu selain dari ikan, itu bisa kita dapat dari gandum, dari pisang, dari quinoa, alpukat, kacang-kacangan, biji bunga matahari, semua banyak. Dan kandungan B6 di situ juga itu lebih murni, lebih alami, tanpa ada sel-sel zat-zat yang berbahaya. Gitu. Justru lebih aman dikonsumsi dalam jumlah banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita bilang orang kalau vegetarian itu anemia, wah itu salah itu. Itu nggak usah jauh-jauh ya. Suami saya sendiri bervegetarian. Dan suami saya itu tiap kali periksa lab itu nilainya A, raportnya A. Bahkan suami saya tuh HB-nya, suami saya vegetarian ya, belum vegan. Suami saya tuh HB-nya sekitar 14-15. Bahkan itu rutin donor darah pula. Gitu. Jadi ya itu kalau misalnya orang bilang vegetarian atau vegan itu bisa anemia, wah itu benar-benar mitos gitu. Karena saya buktikan dari suami saya sendiri dan dari beberapa teman yang vegan dan bervegetarian, justru mereka tuh rutin donor darah. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi itu mitos ya untuk teman-teman vegetarian maupun vegan kekurangan B6 Ya. karena sebenarnya kandungan B6 pada makan-makanan vegetarian vegan itu sangat banyak dan sangat berlimpah gitu ya. Baik Iya. lagi bagaimana kita memilih makanannya gitu ya. Kalau misalnya Mm-mm. makanannya gorengan ataupun tadi yang proses food ya tentunya sulit juga untuk mendapatkan Ya, mikronutrien. dan juga ini untuk anemia itu ya sendiri itu kan banyak faktor ya. Ada iron deficiency anemia, ada yang anemia yang versi ganas dan lain. Oke, kita cerita ini iron deficiency anemia, di mana anemia kekurangan B6, B12 ya. Nah, itu bukan cuma dari makanan faktornya, itu juga dari faktor istirahat. Banyak sekali murid-murid kedokteran, saya juga pernah jadi murid kedokteran. Banyak juga murid-murid saya itu yang pemakan daging, itu pada saat periksa lab itu HB mereka tuh rata-rata rendah. Kenapa? Nah, karena kurang istirahat. Pada saat kita menjadi murid kedokteran kan itu kan kita dihadapkan dengan tanggung jawab yang sangat besar, di mana tuh apalagi kalau dokter bedah ya, kita harus operasi, kita harus selalu standby, apalagi itu operasi tengah malam kita harus datang, belum lagi tugasnya yang begitu banyak, penelitian dan lain-lain, makanya itu kurang tidur, kurang istirahat. Nah, pada saat diperiksa HB mereka semuanya rendah, berarti itu bukan dari makanan. Nah, itu salah satu yang play the most important role itu dari pola hidup, pola tidur, seperti itu. Terima kasih banyak dok. Ini kita juga dapat pertanyaan dari FB ya. Dari FBI VS VSI. Malam dokter, saya masuk umur 50 tahun. Lutut kaki saya sakit. Jadi saya cek ke puskesmas, katanya tidak boleh makan tempe. Sedangkan saya VG dan baru mulai vegan bulan 6 tahun ini. Gimana dok? Terima kasih. Ya, kalau misalnya dibilang nggak bisa makan tempe, ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan vegan itu banyak sekali makanan lain selain tempe. Iya kan? Jadi kan vegan itu bukan terpusat di tahu dan tempe. Sama kayak yang dulu itu orang-orang zaman dulu. Aduh, kamu tuh vegetarian ya, kasihan ya kamu cuma makan tahu dan tempe. Yang nggak seperti itu. Kalau sekarang kan vegan, vegetarian itu optionnya banyak sekali. Kalau aku nggak dikasih makan tempe, ya udah nggak apa-apa. Aku masih ada yang lain gitu loh istilahnya. Gitu. Jadi kan banyak sekali em, sumber-sumber apa ya sumber-sumber protein yang seperti tadi yang saya bilang kan ada ini dan itu dan itu. Gitu. Baik, terima kasih dok. Jadi balik lagi ya bisa divariasikan juga kan nggak perlu Di wajib variasi. makan tempe ya. Mm-mm. Gitu. Kalau memang udah malas masak sendiri kan sekarang kan bisa GoFood ya kan sekarang banyak sekali tersedia restoran-restoran vegan. Betul, betul.
Oke, selanjutnya nih dok dari Adriani Veronica. Tanya juga dok, apakah menjadi vegetarian otot bisa semakin menyusut terutama untuk usia tua? Enggak, itu mitos itu. Karena kenapa? Karena pada saat usia tua itu bukan cuma vegetarian atau vegan. Semua, walaupun kita dengan diet apapun itu, kita omnivora, kita karnivora, kita vegetarian, kita vegan, pada saat kita usia tua, otot itu akan terjadi atrofi. Atrofi itu atau penyusutan ya. Nah, atrofi muscle itu memang biasa pada orang tua. Makanya kalau misalnya kita tidak mau terjadi atrofi otot, ya penyusutan otot, ya kita harus imbangi dengan olahraga seperti itu. Jadi bukan cuma pola makan, jadi tapi kita juga olahraga. Semua orang tua kalau kita lihat itu pasti ototnya menyusut, bukan cuma yang vegan yang makan daging pun sama gitu. Gitu. Terima kasih banyak dok. Jadi memang apa namanya tidak hanya orang-orang vegetarian ya, tapi memang lebih pengaruhnya tadi ya ke usia ya, di mana emang Iya, kalau misalnya usia tua itu akan itu kan mempengaruhi namanya aging atrofi. process ya. Ya, Sama kayak seperti inilah saya andaikan bahwa orang tuh kalau misalnya udah tua ya pasti keriput. Mau perawatan sebanyak mungkin, mau dia facelift tiap 5 tahun itu ya pasti keriput, pasti akan muncul keriput. It's the part of the aging process gitu. Ya. ini juga ada yang nanya dok, malam dok skincare yang aman, vegetarian, terutama untuk vegetarian atau vegan free apa ya dok, vitamin. Oh, itu mungkin pertanyaan pertama dok dari Blas. Mm-mm. Kalau skincare yang vegetarian vegan sekarang udah banyak banget. Jadi em, banyak mereknya satu-satu itu, bahkan kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall ya kita masuk aja sembarangan toko skincare gitu terus tanya, misalnya aku mau beli pelembab malam nih, kira-kira rekomendasi apa yang vegan atau vegetarian gitu. Wah, itu akan dikasih banyak sekali option. Ya, banyak sekali mereknya itu sekarang ya. Karena memang dunia memang menuju ke sana. Karena memang skincare itu kalau misalnya di luar negeri, kan Indonesia itu tidak seketat luar negeri ya. Tapi kalau misalnya di luar negeri, skincare itu justru mereka tuh harus menghindari penyiksaan binatang. Kalau di luar negeri ya. Makanya kalau misalnya skincare-skincare yang mungkin mereknya dari luar itu kebanyakan memang vegan sekarang. Ya baik dok. Yang cruelty free ya dok ya, sudah Iya, banyak ya. iya Oke. banyak banget sekarang. Sekarang Baik, soalnya kan lebih terkenal ya pola hidup vegan ya. selanjutnya. Oke, selanjutnya vitamin apa yang direkomendasikan untuk lansia dan anak-anak vegan nih dok? Ah, nah, kalau misalnya vitamin ini jujur ya seperti yang saya bilang tadi ya, saya bukan penganut vitamin dan suplemen ya. Jadi karena saya tuh penganut bahan-bahan alami seperti itu. Dan menurut saya sih anak-anak itu saya juga besar itu bukan dengan suplemen dan vitamin. Kalau misalnya orang tua saya hadir di Zoom ya bisa konfirmasi. Saya dari kecil tidak pernah diberikan suplemen dan vitamin. Dan BMI saya normal, kemudian tinggi saya itu lebih di atas rata-rata dengan berat badan saya ya ideal seperti itu. Dan saya tidak pernah mengkonsumsi vitamin dari saya kecil. Itu mungkin anak-anak ya. Kalau menurut saya anak-anak ya mungkin jangan terlalu dikasih vitamin dan suplemen karena itu kan melalui proses kimia juga ya. Jadi ya kita nggak pernah tahu mereka tuh melalui proses seperti apa. Dan sekali lagi saya tuh paling menghindari barang-barang tuh yang ada zat pengawet, di mana suplemen dan vitamin itu juga ada zat pengawet yang menurut saya sih kurang aman ya menurut saya. Nah, kalau misalnya untuk lansia sendiri itu tergantung juga ya kalau misalnya lansianya itu kayak dia osteoartritis dan dia itu misalnya osteoporosis, ya mungkin dikasih suplemen-suplemen tambahan seperti kalsium itu mungkin bisa. Tergantung juga problemnya apa, nah vitaminnya itu seperti apa gitu. Jadi disesuaikan kembali sesuai dengan kebutuhannya ya dok. Iya. Oke, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Vivi Venalove ya. Selamat malam dok, untuk lansia yang vegan sebaiknya makan apa saja dok usia 80 tahun? Terima kasih. Makan semua yang vegan aman. Nggak harus makan tahu dan tempe banyak, semua aman. Semua. Yang tadi saya bilang, semua buah-buahan aman, semua kacang-kacangan aman. Gandum, terus apa ya, gandum, quinoa, flaxseed, chia seed, semuanya aman. Gitu. Gitu. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya juga dari
masih dari BLAS. Untuk nenek Asia 85 tahun sudah vegetarian sejak tahun 1999, menderita asam urat, hipertensi, dan diabetes tipe 2. Bagaimana penerapan pola hidup yang benar dan apakah ada pantangan makannya untuk lansia tersebut? Nah, kalau misalnya menderita asam urat, memang disarankan mengurangi produk kacang-kacangan ya. Jadi seperti kacang tanah, kemudian sayur-sayuran yang seperti kangkung yang tinggi zat besi ya. Terus kemudian ada hipertensi dan diabetes. Nah, kalau misalnya dia ada hipertensi sendiri, sebenarnya untuk makanan vegan itu nggak terlalu ngaruh ya, karena makanan vegan itu justru dapat mengurangi tekanan darah. Tapi kalau misalnya ada diabetes, ya kalau sayur-sayur hijau semuanya aman. Tetapi kalau misalnya buah, nah itu harus menghindari buah yang tinggi akan gula. Buah yang tinggi akan gula itu seperti yang tadi saya jelaskan, mangga, durian. Nah, paling aman itu makan buah-buah tuh yang dari keluarga beri dan turunannya. Jadi cranberry, strawberry, blueberry, karena itu sugar free. Mereka tuh sugar free, gitu. Oh ya, pisang juga tinggi tinggi kalium dan juga ada tinggi gulanya. Tapi tergantung pisang apa juga. Kalau misalnya pisang Ambon yang kita bilang di Manado itu pisang Ambon itu tuh nggak manis sama sekali. Itu aman justru untuk diabetes. Kalau misalnya pisang mas, itu pisang madu ya, pisang mas gitu. Nah, itu kan tinggi gula karena itu manis. Seperti itu. Masih banyak, Dok. Selanjutnya juga dari Hesti Perbaningsi. Tumit saya sakit sekarang ini. Apakah saya kekurangan nutrisi apa ya? Apakah terlalu banyak makan sesuatu seperti kacang-kacangan? Nah, itu tumit itu sakit itu kembali lagi. Ini usianya udah berapa tahun? Terus gendernya apa, laki-laki atau perempuan? Terus aktivitas sehari-hari itu seperti apa? Seperti itu. Terus berat badannya seperti apa? Karena yang mempengaruhi lutut sakit atau yang kita sebut osteoartritis itu ada banyak. Yang paling pertama itu yang paling penting adalah BMI. Nah, jadi biasanya kalau misalnya lutut sakit itu yang paling sering terjadi itu pada orang-orang di mana BMI-nya itu overweight atau obes gitu. Itu satu. Kemudian kedua, kalau misalnya lutut sakit, dilihat juga aktivitasnya seperti apa. Kalau misalnya aktivitasnya memang tiap hari naik turun tangga 100 kali, ya iyalah wajar lutut sakit ya, gitu. Kemudian ya kalau misalnya aktivitasnya juga itu tiap hari jogging, ya kayak misalnya temannya mama saya ya. Jadi beliau tuh orangnya kurus, tapi lututnya sakit. Kenapa? Karena tiap hari jogging, joggingnya 1 hari 1 jam. Ya iyalah lutut sakit, osteoartritis gitu. Gitu. Jadi tergantung lagi ini lutut sakit ini faktornya itu banyak sekali, bukan cuma gara-gara kacang. Jadi kasihan kacang itu selalu jadi kambing hitam ya tiap lutut sakit. Ah ini pasti kacang ini. Padahal nggak nggak semuanya lutut sakit itu disebabkan karena asam urat. Itu kan banyak faktor gitu. Jadi balik lagi ya sebenarnya faktornya seperti apa ya, Dok? Karena nggak bisa menjudge hanya dari salah satu hal ya, Dok. Mm. Oke. Selanjutnya malam, Dok. Apakah ada makanan yang perlu dikonsumsi atau dihindari untuk lansia vegetarian yang sulit tidur di malam hari? Dari Oh, Alvin enggak, Leslie. karena memang lansia itu biological clock mereka itu memang bergeser. Jadi kalau misalnya lansia itu kalau insomnia sulit tidur di malam hari itu biasa. Memang terjadi bukan cuma ke satu lansia, semua lansia juga seperti itu. Nah, makanya pada orang-orang lansia itu biasanya tuh kita apa ya memberikan terapi-terapi tambahan seperti misalnya terapi lagu-lagu yang menenangkan, yang calming seperti itu. Kemudian bisa disuruh meditasi sebelum tidur karena memang orang tua tuh biological clock-nya itu menjadi lebih pendek dibandingkan anak-anak. Untuk masalah makanan nggak ada. Orang tua tuh makannya bebas. Nggak ada makanan vegan tuh yang bikin insomnia. Nggak ada. Oke, selanjutnya dok, untuk mengatasi kepikunan pada lansia usia 84 tahun, sebaiknya makanan seperti apa dari Vincent Thierry? Oke, ini kepikunan ini itu kita harus tahu dulu penyebabnya. Apakah dia demensia? Apakah Alzheimer? Iya kan? Kalau misalnya dia karena Alzheimer, Alzheimer ini karena turunan, karena genetik. Jadi susah itu kalau misalnya cuma kita hindari dengan makanan. Nah, kalau misalnya em, demensia,
Demensia itu ya memang wajar ya terjadi pada orang tua karena orang tua itu yang tadi yang saya bilang selain atrofi otot, atrofi muscle, penyusutan otot itu juga ada brain atrophy, jadi penyusutan otak. Jadi kalau misalnya kita MRI ya, orang tua itu otaknya itu pasti lebih kecil dan makin mereka tua tuh pasti dia makin mengecil, 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 menyusut. Nah, kalau misalnya ditanya makanan apa, itu sih sebenarnya kalau Alzheimer ya agak percuma sih, cuman ada makanan-makanan tertentu yang memang bagus untuk otak. Seperti ginkgo biloba, itu bisa dicoba, atau itu kacang yang bentuknya kayak otak itu walnut, ya tahu ya itu. Angelin pernah lihat ya kacang yang bentuknya kayak otak itu yang kita sebutkan kacang walnut. Nah, Walnut. itu tuh bagus, ya itu tuh bagus untuk otak. Tapi itu bukan sebagai eh, yang seperti itu tuh bukan untuk mengobati. Sekali lagi ya, itu bukan untuk mengobati, tapi itu untuk mencegah aja supaya nggak makin parah dan ya cuman sebagai nutrisi tambahan saja, tetapi bukan untuk mengobati. Jadi kalau misalnya memang sudah lupaan, udah demensia dan ya memang satu karena faktor umur, kedua itu ya mungkin faktor genetik di situ. Ya, baik, terima kasih dok. Selanjutnya, bolehkah mengonsumsi minyak kacang saja, flaxseed, EVCO, EVO, dan jinten? Oh ya bisa, bisa banget. Malah kalau misalnya jintan sama ketumbar ya itu. Nah, itu tuh yang paling kaya jintan dan ketumbar itu di Indonesia. Nah, itu sekarang lagi booming di luar negeri. Kenapa? Itu ada penelitian langsung ya di lab ya. Jadi itu mereka tangkap bakteri, terus mereka teliti di bawah mikroskop. Kemudian bakteri ini itu tuh mereka kasih jintan sama ketumbar. Bakteri ini mati. Nah, jadi jintan sama ketumbar ini itu sangat bagus sekali sebagai sebagai antibakterial gitu. Makanya sekarang lagi booming, lagi dicari banget sama orang-orang luar negeri gitu. Oke, terima kasih dok. Selanjutnya, ada juga yang bertanya dok, penemuan terbaru gandum mengandung lektin yang dapat mengakibatkan leaky gut atau usus bocor yang membuat autoimun itu benar atau enggak dok? Penemuan terbaru ini sih belum pernah saya dengar sih. Jujur belum pernah saya dengar dan selama ini tuh kita tuh nggak apa ya, selama ini kalau misalnya kita tuh melihat ya satu penelitian, itu kita juga harus smart dalam melihat satu penelitian itu. Bukan berarti kita lihat, oh dikirim di sosmed, gandum itu dapat menyebabkan usus bocor. Kita langsung percaya tidak. Karena semua penelitian itu ditulis di dalam, dikelola dan ditulis dalam satu jurnal. Nah, penelitian yang benar ya, itu akan dipublish di jurnal internasional yang diakui oleh negara seluruh dunia, yang diakui oleh seluruh negara di dunia ini. Nah, jadi kalau misalnya cuman dari forward-forwardan WA, cuman dari YouTube, cuman dari TikTok, cuman dari itu jangan dulu percaya. Kita sebagai masyarakat, kita sekarang kan zaman teknologi udah canggih, semua berita itu bisa dibikin hoax, tapi juga semua berita itu juga bisa kita buktikan apakah itu hoax atau tidak hoax. Nah, cara kita membuktikan gimana ya? Kita search di jurnal internasional, benar nggak penelitian ini? Dan saat ini saya search itu tidak ada. Gandum menyebabkan autoimun itu tidak ada. Ya, tidak pernah saya dengar, tidak pernah ada. Karena kenapa? Kalau misalnya ada, kita pasti di dunia kedokteran udah heboh. Yang heboh justru bukan masyarakat, yang heboh justru harus dokter dulu kan? Kan nggak mungkin kita mengedukasi pasien, ternyata em, apa yang kita edukasi itu berbahaya untuk pasien. Iya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya pasien diabetes, selalu dokter penyakit dalam subspesialis endokrin itu selalu mengedukasi pasien untuk mengganti nasi putih Oke, dengan nasi terima merah atau kasih dok. gandum. Selanjutnya, Gitu. izin tanya Ya. dok, saya ingin memulai vegan. Ya, sepertinya koneksi saya. Oh iya, maaf dok. Tadi kayaknya koneksi saya agak kurang stabil. Izin off cam dulu sebentar. Udah terjawab tadi ya dok ya? Mm-mm.
Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Facebook juga. Malam dokter mau nanya kalau VG atau vegan katanya HB rendah, benarkah itu? Lalu bagaimana cara meningkatkan HB? Tadi udah sempat terjawab juga ya di pertanyaan sebelumnya. Iya. Sebenarnya itu mitos. Mungkin boleh jawab yang bagian ini dok, bagaimana cara meningkatkan HB jika memang HB-nya rendah ya? Bagaimana cara meningkatkan, halo? Halo? Sempat terputus, gimana? Cara meningkatkan HB dok, jika HB-nya rendah dok. Cara meningkatkan HB. Nah, itu banyak makan buah bit. Jadi buah bit, bayam, itu bisa untuk meningkatkan HB. Terutama buah bit. Halo? Oke, baik. Terima kasih dok. Ya. Jadi buah bit ya tadi ya. Dan mungkin juga boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin tanya dok, bagaimana saya ingin memulai vegan sebelum bagaimana cara memulai untuk vegan? Apakah langsung stop makan hewani sama sekali atau sedikit mengurangi dulu ya? Thank you dok. Nah, kalau misalnya memulai hidup vegan, itu semua tergantung di niat ya. Kembali lagi di niat. Jadi, kalau misalnya kemarin saya pada saat saya pertama kali vegetarian ya, itu memang saya, misalnya hari ini saya masih makan daging, besoknya itu saya langsung memutuskan, oke, aku harus stop. Nah, saya langsung stop hari itu juga. Semua, semua daging, ikan, semua saya langsung stop saat itu juga. Nah, jadi kembali lagi tergantung niat ya. Kalau misalnya memang niatnya stop, ya langsung stop. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang masih ingin beradaptasi lebih dulu, mungkin bisa pelan-pelan ya. Misalnya nih, oh ya minggu ini saya mau coba stop makan seafood dulu. Oke, jadi seafood itu semua enggak makan. Kemudian minggu depan, oke, saya mau stop makan ikan dulu. Oke, ikan enggak makan. Baru minggu depannya lagi, oke, saya mau stop makan ini gitu, daging ini, misalnya daging ayam. Oke, daging ya mungkin bisa bertahap seperti itu. Tapi kembali lagi itu semua tergantung niat sih. Oke, jadi balik lagi ke niat juga ya dok ya. Iya. Disesuaikan aja dengan kemampuannya juga ya dok ya. Oke. Apa selanjutnya ada pertanyaan juga bagaimana cara mengolah flaxseed ya dok? Flaxseed itu biasa, flaxseed kan itu memang agak keras ya. Jadi kalau misalnya kita langsung makan itu agak kurang nyaman memang di tenggorokan. Jadi biasanya kalau saya tuh flaxseed atau chia seed itu saya campur 1:1. Itu saya rendam dulu dengan air hangat selama 1 jam. Kemudian saya minum. Jadi direndam dulu sejam ya dok ya, baru Iya. dimakan. Oke. Selanjutnya juga ada pertanyaan. Mau tanya dokter, saya vegan, tapi ternyata banyak kandungan pestisida di tubuhnya. Bagaimana menghilangkan minimal mengurangi efek pestisidanya tersebut? Nah, memang betul kalau misalnya pestisida itu kan memang disemprot di sayuran sama buah-buahannya. Makanya sebelum makan itu biasanya sayur sama buah itu saya suka cuci. Saya cuci pakai ada sabun khusus untuk cuci sayur dan buah. Nah, jadi kan pestisida itu kan biasanya kan cuma di lapisan luarnya kan, dia nempel di lapisan luar. Jadi saya sih beli sabun cuci, katanya memang itu khusus untuk sayur dan buah yang dapat menghilangkan pestisida, ya saya pakai itu. Dan selama ini saya sudah bervegetarian sama vegan itu kurang lebih berapa ya, dari saya umur 18 sampai sekarang 17 tahun ya, hampir 17 tahun, ya saya nggak pernah ada masalah. Bahkan masalah kesehatan pun saya nggak pernah. Terima kasih banyak dok. Jadi balik lagi, jangan lupa untuk dicuci ya dok ya sayur dan buahnya. Iya, Jadi dan bisa cucinya minimalkan itu juga. bukan cuma dengan air biasa, kalau saya ya. Jadi saya tuh selalu cuci dengan sabun khusus. Sabun khusus untuk sayur dan buah ya dok ya, yang food Iya, grade ya. betul. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga dok, eh, apakah penyakit diabetes sama ginjal lebih riskan HB rendah ya? Terima kasih dok. Oh iya, pasti. Pasti. Orang kalau misalnya sakit ginjal itu nggak peduli dia itu jenis diet apapun, itu pasti HB-nya rendah. Karena itu ada loss.
Jadi kan ginjalnya kan itu istilahnya dia bahasa awamnya ginjalnya rusak. Jadi sebenarnya HB itu kan diproses di dalam sel glomerulus di ginjal. Nah, karena ginjalnya rusak itu, makanya dia tidak bisa memproses si HB ini. Makanya HB itu pasti rendah. Jadi kalau misalnya orang itu ada sakit ginjal, itu harus mendapat injeksi tambahan dari luar, injeksi HB gitu. Ya baik, terima kasih banyak dok. Oke, sepertinya sudah hampir semua pertanyaan terjawab ya. Oke, mungkin ada satu nih tadi agak kelewat. Selamat malam, apa perbedaan vegetarian dan vegan? Jelaskan baiknya laktovo vegetarian dan ovo vegetarian. Iya, jadi Dari Nurhan. vegeta ah, jadi vegetarian itu sebenarnya ada beberapa macam ya. Yang pertama itu vegan. Vegan itu pola makan yang paling ketat, di mana konsumernya itu tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali, termasuk susu, telur, gelatin, albumin, rennet, dan madu. Kemudian ada lakto-ovo vegetarian. Jadi lakto-ovo itu semua produk hewani tidak dikonsumsi kecuali susu, keju, yogurt, mentega. Iya, susu, keju, telur, mentega. Nah, kemudian ada ovo vegetarian. Jadi ovo vegetarian itu semua produk hewani tidak dikonsumsi kecuali telur. Jadi bedanya ya kalau lakto itu dia bisa minum susu tapi tidak makan telur. Kalau ovo itu dia makan telur tapi nggak minum susu. Kemudian ada lakto ovo vegetarian. Lakto ovo itu jadi dia makan telur, makan susu. Nah, tapi yang produk hewani lain nggak dimakan gitu. Ada pescatarian tadi sudah ditanyakan. Itu semuanya semua produk daging dia tidak konsumsi, tapi dia masih konsumsi telur sama seafood sama ikan sama susu. Kemudian itu ada flexitarian. Nah, flexitarian itu jadi dia itu bisa bervegetarian itu di saat-saat tertentu, tapi di saat-saat tertentu juga dia omnivora gitu. Jadi fleksibel. Jadi kapanpun dia mau vegetarian ya dia vegetarian seperti itu. Baik, terima kasih banyak dok. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga dari FB ya. Dokter, apakah buah bit boleh dimakan mentah? Bila iya, apakah lebih baik mentah atau masak sayur untuk meningkatkan HB? Direbus dulu. Kalau mentah soalnya itu em, nggak enak ya. Jadi biasanya kalau saya sih, saya kan juga kadang-kadang kan konsumsi buah bit ya. Itu biasanya saya rebus dulu, saya biarkan dingin, kemudian saya jus. Oke, baik dok. Jadi direbus dulu ya baru di jus ya. Ya, kalau saya, tapi kalau misalnya mau minum mentah sih, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman ya agak nggak enak sih gitu rasanya. Oke, baik dok. Selanjutnya dari Go Eng Tiong, bagaimana dengan sayuran yang direndam air dengan baking soda sebelum dikonsumsi atau diolah? Apakah bisa menghilangkan pestisida di sayuran? Saya belum pernah coba kalau dengan baking soda. Jadi eh, untuk menghilangkan pestisida atau gimana itu saya kurang tahu. Tapi ya kalau saya sendiri sih, saya memang pakai sabun khusus. Selanjutnya juga ada tanya dari Tuti Suryanti. Malam dok, apakah konsumsi vaksin dan chiasid idealnya sehari berapa banyak ya? Oh, bisa bisa seberapa banyak? Ini pengalaman sendiri ya dari adik saya. Adik saya itu juga seorang vegetarian ya sama adik saya. Adik saya itu pada saat hamil mengkonsumsi chiasid dan flaxseed 1 hari 2 kali. Jadi pagi minum, sore minum. Anak-anaknya itu sekarang udah lahir sudah besar. Yang satu yang satu 10 tahun, yang satu 6 tahun. 5 tahun maaf. Yang satu 10 tahun, yang satu 5 tahun. Dua-dua anaknya ini itu vegetarian dari masih di perut ya, sampai sekarang pun masih vegetarian. Dan itu dua-duanya itu pinternya luar biasa. Pinternya luar biasa itu. Nah, makanya dan ada juga teman-teman saya yang vegetarian pada saat hamil mereka rajin mengkonsumsi chia seed, flaxseed sama ya 1 hari 2 kali. Nah, itu anaknya mereka juga itu sekarang sekitar umur berapa ya? Umur 6, 6 7 lah. Dan itu anak-anak mereka itu pinternya juga luar biasa. Bahkan sekarang juara sempoa gitu. Jadi flexit, chassis
Kalau saya sih mengkonsumsi dalam jumlah banyak, rutin nggak masalah. Baik, Dok. Jadi disesuaikan juga ya, Dok ya. Kalau misalnya memang bisa banyak ya, ya sudah tidak masalah selama Iya, tidak nggak masalah. ini ya, Dok. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga, apa benar sebelum konsumsi flaxseed harus dihancurkan dulu? Saya sih nggak pernah hancurkan. Jadi flaxseed maupun chia seed itu, ah, tapi tergantung flaxseednya yang kayak gimana. Kan yang flaxseed itu ada yang model ini ya, yang udah model ampas gitu, itu nggak saya hancurkan lagi. Tapi kalau misalnya flaxseed yang utuh, itu biasanya sih di blender. Tapi saya sih selama ini saya selalu beli flaxseed yang udah udah jadi kayak ampas gitu konsistennya. Gitu. Ya, Dok. Jadi balik lagi ke jenisnya ya, Dok ya, Iya. untuk flaxseednya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Susi Chung. Selamat malam, Dok. Apakah boleh makan tempe dan tahu tiap hari, dan makanan apa sumber protein untuk VG dan vegan selain tempe dan tahu? Yang sumber protein tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya ya. Jadi itu ada banyak sekali itu. Ada alpukat, kacang-kacangan, dan lain-lain. Itu quinoa dan flaxseed chia seed itu. Kemudian kalau misalnya makan tahu tempe setiap hari ya nggak masalah. Suami saya makan tahu tempe 1 hari 3 kali. Dan suami saya itu apa ya, berat badannya itu sangat terkontrol, terus sehat, jarang sakit dan lain-lain. Dan bahkan suami saya tuh kelihatan lebih muda daripada usia aktual. Banyak yang berpikir tuh kita seumuran, padahal nyatanya tuh beliau lebih tua 7 tahun seperti itu. Balik lagi ya, Dok ya, ke vegan yang bikin awet muda kali ya, Dok. Iya, Jadi dikiranya padahal umurnya dulu ya sepantaran. sebelum ini saya lihat sendiri ya, suami saya tuh sebelum vegetarian tuh kan memang kan berat badannya kan overweight ya, overweight. Terus waktu itu berapa ya, 80 kilo ya. Dan udah segala macam diet dicoba, udah dari waktu itu diet apa ya dicoba, keto, keto diet. Jadi cuma makan daging saja, nggak makan lain-lain, cuma makan daging ya. Kemudian udah pernah juga intermittent fasting. Terus macam-macam lah diet itu dicobain, nge-gym tiap hari. Itu nggak ngefek. Jadi berat badannya ya paling cuma turun sedikit, kemudian naik lagi. Jadi kayak yoyo gitu, naik turun naik turun naik turun. Kemudian tuh waktu ketemu saya, posisi waktu itu kan suami saya belum vegetarian ya. Itu memang kelihatan tua. Jadi memang kan suami saya kan lebih tua 7 tahun ya. Jadi memang kelihatannya lebih tua gitu dari saya. Kemudian ya suami saya lihat saya bervegetarian seperti itu. Waktu itu belum belum menikah ya, masih pacaran ya. Dia melihat saya bervegetarian, terus saya juga pola makannya itu sangat strict, sangat saya atur seperti itu. Terus berapa hari sebelum menikah, akhirnya suami saya tuh menentukan hati untuk menjadi seorang vegetarian. Padahal nggak pernah saya paksa, saya nggak pernah paksa. Akhirnya setelah vegetarian, suami saya tuh berat badannya yang kemarin 80 turun menjadi 62, berarti turun 18 kilo. Turun 18 kilo, kemudian mukanya itu menjadi lebih muda juga, kelihatan lebih muda. Sekarang tuh kita kelihatan tuh selalu orang bilang tuh kelihatan seumuran, padahal dia tuh lebih tua gitu. Terus kemudian juga nggak gampang sakit suami saya. Dan suami saya tuh nggak diet-diet amat, 1 hari makan 3 kali. Pagi makan, makannya banyak, siang makan banyak, malam juga makan banyak. Tapi berat badannya tuh paling paling nggak sekarang naik tuh ya sekitar 65, 66 lah seperti itu. Tapi udah nggak pernah lagi naik yang kayak dulu itu langsung naik sampai 80 itu nggak pernah. Ya. Terima kasih banyak, Dok. Mungkin izin untuk mengumumkan pengumuman ya. Jadi Minggu tanggal 29 Desember ini kita akan libur untuk Zoom kesehatan. Kemudian tanggal 12 Januari 2025 baru akan ada Zoom-nya lagi. Baik, mungkin karena keterbatasannya waktu, mohon maaf buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih banyak sekali pertanyaan ya. Memang kalau misalnya kita bahas tentang topik vegan, lalu kemudian juga apalagi dikaitkan dengan awet muda dan sebagainya, pasti banyak banget peserta-peserta yang pengen nanya nih, Dok ya. Sampai mungkin tadi udah hampir 30-an pertanyaan nih Dokter Melia menjawab. Oke, mungkin sekian dari Zoom meeting kesehatan hari ini. Semoga
dari seminar hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin ada satu patah dua patah dari Dr. Melia nih buat peserta Zoom maupun di live di IBS biasa. Iya. Jadi untuk vegan, pola hidup vegan, untuk meningkatkan awet muda itu fakta atau mitos itu adalah fakta, ya. Jadi itu adalah faktor internal, tetapi harus juga didukung dengan faktor eksternal yaitu perawatan kulit, ya perawatan kulit. Karena saya spesialis bedah plastik ya, jadi merawat kulit itu penting. Kemudian didukung juga oleh faktor pendukung, yaitu harus beraktivitas, ya aktivitas harus cukup. Kemudian minum air juga harus cukup setiap hari. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dok atas seminar hari ini. Saya juga belajar banyak ya untuk dari seminar hari ini dari Dokter Melia yang sangat-sangat cantik ini ya. Tadi-tadi juga ada yang komen dokternya cantik banget gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti seminar kita hari ini dari awal hingga sekarang. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada yang kurang berkenan. Banyak, Ya, mungkin bagi peserta boleh live. Terima kasih. ya terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih nih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Dokter Selamat Melia. malam. Baik, terima kasih.